Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua teman pajak, apa kabar? Kembali lagi kita berjumpa dalam podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Bersama saya Niputu Aryasi, selaku host dalam podcast Kecak kali ini. Nah, semua teman pajak, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023. Mungkin semua teman pajak masih banyak yang belum tahu bahwa pertanggal 1 Mei 2023 kemarin pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan yang baru dan khususnya nomor 41 tahun 2023. Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dibahas mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli kreditur. Kita sudah kedatangan narasumber yang sangat cantik pada siang hari ini, yaitu Kak Surya. Ayo kita sapa. Selamat siang Kak Surya. Selamat siang Kak Ari. Selamat siang teman-teman pajak. Senang sekali rasanya pada kesempatan kali ini saya diundang untuk mengisi podcast pada siang hari ini. Nah, kalau teman-teman pajak apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Nah, teman-teman pajak, Kak Surya ini adalah salah seorang fungsional penjuru pajak di KPP Madya Denpasar. Dan kali ini kita datangkan dalam podcast Kecak kali ini untuk membahas dan memberikan edukasi kepada semua teman pajak terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023. Oke, Kak Surya, mungkin dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2023 ini pada tanggal 1 Mei 2023, jadi sebenarnya apa sih yang menjadi pertimbangan dari pemerintah dalam mengeluarkan PMK Nomor 41 ini, Kak? Oke, baik teman-teman pajak. Jadi, benar pemerintah sudah mengeluarkan PMK Nomor 41 Tahun 2023 tentang pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Nah, salah satu yang menjadi pertimbangan yakni untuk menjalankan atau melaksanakan ketentuan di pasal 13 ayat 1 huruf D dan juga di pasal 16G huruf I Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83. Nah, untuk yang pasal 13 ayat 1 ini adalah terkait dengan saat lain pembuatan faktur pajak, sementara di pasal 16G huruf I ini terkait dengan besaran tertentu. Selain itu juga di sini ada ketentuan lainnya yaitu di pasal 10 ayat 4 PP nomor 44 tahun 2022. Oke, Gitu, jadi itu ya Ari. teman-teman pajak, jadi adanya ketentuan bahwa saat pembuatan faktur pajak ya tadi Kak ya. Oke, siapakah yang dimaksud ini dalam PMK ini? Pembeli agunan, Kak. Jadi dalam PMK ini disebutkan tadi pajak pertambahan nilai dikenakan kepada pembeli agunan. Baik. Jadi di sini saya jelaskan sedikit tentang apa itu agunan dulu ya Kak Yasi. Jadi agunan itu adalah tambahan tambahan jaminan ya berupa barang yang diberikan debitur kepada kreditur dalam rangka pemberian kredit, kemudian pembiayaan melalui prinsip syariah, dan juga pegadaian pemberian kredit melalui jasa gadai. Jadi ada tiga lembaga ya yang terlibat dalam AIDA ini seperti bank konvensional, kemudian bank syariah, dan pegadaiannya sendiri. Seperti itu. Nah, pada PMK ini sendiri diatur bahwa penyerahan agunan dari kreditur kepada pembeli agunan ini termasuk sebagai penyerahan barang kena pajak. Jadi tentunya akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Nah, agunan ini diambil alih oleh kreditur sebagai bentuk penyelesaian kredit, kemudian pemberian kredit dari prinsip syariah tadi, dan juga berdasarkan pinjaman berdasarkan dasar hukum gadai. Penerima pajak perlu mengetahui bahwa pengambilan agunan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan. Seperti itu Kak Ariasi. Oke, Kak, teman-teman pajak. Jadi pengambil alihan agunan itu biasanya dalam rangka kredit bermasalah ya Kak ya, atau kredit macet. Nah tadi yang wajib memungut PPN itu yang terutang siapa ini Kak? Kreditur.
Oh, Iya, kreditur. jadi PPN terhutang itu dipungut oleh kreditur sendiri. Sementara di sini pembeli agunannya sendiri bisa orang pribadi, Kak. Orang pribadi atau badan, tapi selain kreditur ya, yang membeli agunan ini bisa melalui sistem lelang maupun di luar lelang seperti itu. Oke. Nah, Semeton Pajak, kita tadi sudah dapat penjelasan bahwa saat ini bahwa penyerahan agunan kepada pembeli agunan merupakan salah satu penyerahan yang dikenakan PPN. Nah, tarif PPN-nya berapa, Kak? Nah, untuk penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur atau kita sebut saja dengan AIDA ya, Iya. kependekannya jadi atau AIDA, agunan yang diambil alih. alih. Oke, AIDA. Tadi apa tadi? Yang tadi PPN dikenakan oleh pada saat penyerahan AIDA tadi ya Pak ya Kak ya. Terus tarif PPN. Oh ya, tarif PPN. Tarif PPN-nya di sini menggunakan besaran tertentu. Nah, besaran tertentu itu ditetapkan 10% dari tarif PPN sendiri yang diatur di pasal 7 Undang-Undang PPN yang diubah terakhir dengan menggunakan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, di mana tarif PPN sekarang kan 11%-nya. Jadi besaran tertentunya 10%, tarifnya sendiri 11%, nanti dikalikan dengan dasar pengenaan pajak berupa harga jual agunannya. Seperti itu. Jadi tarif efektifnya adalah 11 kali 10 kali nilai jual agunan, jadi 1,1% ya Kak ya tarif efektif. 10 Kak. 10. Besaran tertentunya 10 kali tarifnya dikali tarifnya 11%, jadi tarif efektifnya 1,1% kali nilai jual agunan. Iya, benar. Selanjutnya nih Kak, mengenai mekanisme pembuatan faktur pajaknya dari sisi kreditur, karena tadi kan kreditur yang memungut PPN-nya. Bagaimana nih Kak? Jadi kreditur di sini kan dia merupakan PKP. Nah, berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan, ketika melakukan penyerahan, tentu di sini kreditur sebagai PKP harus membuat faktur pajak atas penyerahan atau penjualan agunan tadi itu. Nah, faktur pajak di sini adalah tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenis. Dalam hal ini dokumen tersebut disamakan dengan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya teman-teman pajak. Jadi di sini untuk faktur pajaknya itu dapat berupa tagihan atas penjualan agunan atau dokumen lain yang sejenis diperlakukan sebagai dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Nah, tadi dijelaskan dokumen tertentu ya Kak ya, tagihannya itu. Apakah ada keterangan-keterangan tertentu yang harus dicantumkan dalam dokumen tertentu tersebut agar dapat dipersamakan sebagai faktur pajak? Tentu Kak. Jadi dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak itu sedikitnya harus memuat keterangan-keterangan ada 7 poin ya Kak ya. Yang pertama itu adalah nomor dan tanggal dokumen. Kemudian yang kedua itu ada nama dan nomor pokok wajib pajak kreditur. Kemudian yang ketiga nama dan nomor pokok wajib pajak atau NIK ya, nomor induk kependudukan dari debitur. Kemudian yang keempat itu ada nama dan nomor pokok wajib pajak atau nomor induk kependudukan dari pembeli agunan. Kemudian yang kelima ada uraian terkait barang kena pajaknya. Kemudian yang keenam ada dasar pengenaan pajaknya. Dan yang terakhir ada jumlah PPN yang dipungut. Jadi 7 hal ini minimal harus tercantum pada dokumen lain yang kedudukannya dapat dipersamakan dengan faktur pajak. Wah, sangat jelas sekali ya Semeton Pajak. Jadi dalam faktur pajak atau dokumen tertentu tadi harus mencantumkan 7 item itu ya Kak, benar, agar dapat dipersamakan kedudukannya dengan faktur pajak. Oke, Semeton Pajak. Nah, kita lanjut ya. Tadi kan PPN dikenakan atas penyerahan dari debitur dari kreditur kepada pembeli agunan ya Kak. Nah, bagaimana apabila pada saat kreditur mengambil alih karena kredit macet agunan tersebut dari debitur, apakah dikenakan PPN juga? Oh, tentu tidak Kak. Jadi ketika ada kredit macet nih, kreditur mengambil alih dari debitur. Nah, ini tidak akan dikenakan PPN. Bukan penyerahan ya. Iya, ini bukan penyerahan. Tapi ketika
dari kreditur kepada pembeli anggunan, nah ini baru ada proses penyerahan BKP yang dikenakan PPN. Nah tadi kan kreditur sudah membuat dokumen tertentu yang dipersembahkan dengan faktur pajak atau bagi kreditur dan PKP membuat faktur pajak. Nah selanjutnya nih, bagaimana mekanisme si kreditur ini Kak dalam memungut PPN yang sudah dipungut tadi kan harus disetor ke kas negara nih Kak. Iya. Mekanismenya seperti apa? Jadi kreditur di sini wajib menyetorkan pajak pertambahan nilai yang sudah dipungut tadi ya Kak dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak. Nah, di sini surat setoran pajak harus diisi dengan ketentuan beberapa ketentuan nih. Yang pertama, untuk kolom nama dan kolom nomor pokok wajib pajaknya itu diisi dengan nama dan nomor pokok wajib pajak dari kreditur itu sendiri. Oke, terus yang kedua, untuk kode akun pajaknya menggunakan kode 411211. Kode ini merupakan kode untuk pajak pertambahan nilai dalam negeri. Sementara untuk kode jenis setorannya itu menggunakan 100. Jadi untuk kode 100 ini adalah untuk setoran massa pajak pertambahan nilai dalam negeri. Dan yang terakhir untuk kolom wajib pajak dan penyetor itu harus diisi dengan nama dan nomor pokok wajib pajak dari kreditur tersebut. Seperti itu. Jadi pada saat penyetoran pun kodenya menggunakan sama ya seperti PPN 411. Seperti PPN pada umumnya menggunakan kode 411211. KJS-nya 100. Iya. Kapan batas waktu penyetoran PPN ini Kak? Nah, batas waktu untuk penyetoran PPN-nya masih mengikuti ketentuan PPN lainnya juga. Ini paling lambat harus sudah disetorkan adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak atau sebelum surat setoran pajak atau surat pemberitahuan masa pajak tambahan nilai SPT masa PPN itu disampaikan. Jadi paling lambat disetorkan akhir bulan berikutnya sebelum SPT masa PPN dilaporkan. Iya. Oke. Selanjutnya nih, kreditur sudah memungut terus sudah menyetorkan ke kas negara. Sekarang apakah kreditur juga mekanisme harus melaporkan juga PPN tadi Kak? Benar sekali Kak. Jadi di sini kan setoran pajak jadi perlu diingat kembali lagi bahwa kreditur di sini sebagai pengusaha kena pajak ini memiliki kewajiban pertama memungut PPN-nya, kemudian menyetorkannya, kemudian yang terakhir melaporkannya pada SPT masa PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, jadi sama ya menggunakan formulir 1111 ya Kak ya? Iya, dengan menggunakan formulir 1111. Lanjut nih Kak, pada saat kreditur tadi sudah memungut, menyetor, sudah melapor nih. Yang menjadi pertanyaan apakah pajak masukan dapat dikreditkan oleh si kreditur ini Kak? Nah Kak Ari, karena tadi sudah sempat dijelaskan bahwa ketika kreditur memungut PPN atas AIDA ini dengan menggunakan besaran tertentu, jadi atas pajak masukan yang diperoleh oleh kreditur ini tidak bisa dikreditkan. Oke, gitu ya setoran pajak. Ya, jadi karena sudah menggunakan besaran tertentu, jadi otomatis sudah memperhitungkan faktur pajak masukan. Jadi pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Ya, tidak dapat dikreditkan. Tapi ketika debitur yang membeli agunan tersebut adalah PKP. Kok debitur sih Kak? Pembeli agunan. Oh ya maaf, pembeli agunan ya. Pembeli agunan yang membeli agunan tersebut memperoleh faktur pajak dari kreditur tadi. Nah, faktur pajak ini boleh dikreditkan oleh si pembeli agunan. Oke, jadi setoran pajak kita ulang kembali. Jadi kreditur itu tidak boleh mengkreditkan faktur pajak masukannya karena sudah menggunakan besaran tertentu. Sedangkan dari pembeli agunan, sisi pembeli agunan itu boleh mengkreditkan ya Kak ya pajak masukannya. Iya, benar, itu. Apabila si pembeli agunan adalah seorang PKP, pengusaha kena pajak. Ya, benar sekali. Nah, setoran pajak. Jadi PMK ini kapan mulai berlakunya nih Kak? Untuk PMK ini mulai berlaku per 1 Mei 2023. Oh, sudah 1 Mei 2023 ya. Jadi pihak bank dan jasa gadai ya, jadi harus PKPK.
Harus PKP dengan memungut PPN dengan besaran tertentu tadi. Iya, benar sekali. Menyetorkan ke kas negara serta melaporkan dalam SPT masa PPN 11.11 ya Kak ya. Nah, kita sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Kak Surya nih tentang PMK 41 tahun 2023 mengenai pajak pertambahan nilai atas penyerahan agunan yang diambil alih oleh kreditur kepada pembeli agunan. Sudah sangat jelas ya tadi ya bahwa dari PMK ini dari sisi kreditur wajib memungut PPN, menyetorkan ke kas negara serta melaporkan dalam SPT masa PPN 11.11. Dan jangan lupa dari sisi kreditur itu tidak dapat mengkreditkan faktur pajak masukannya karena sudah menggunakan besaran tertentu tadi. Bagaimana semeton pajak? Sudah sangat jelas kan tentang penjelasan PMK 41 tahun 2023 dari Kak Surya Ningsih. Semoga dalam podcast kali ini kawan semeton pajak dapat menambah wawasan tentang PMK 41 tentang AIDA ini sehingga semeton pajak lebih mengupdate ilmu-ilmu perpajakannya. Jangan lupa follow terus akun IG @pajakbali dan akun IG @pajakmadya_denpasar untuk mendapatkan update informasi terkini tentang perpajakan. Dan akhir kata saya Niputu Aryasi dan saya Surya Ningsih. Mohon undur diri dari Semeton Pajak. Jangan lupa untuk mengikuti episode-episode selanjutnya dari podcast Kecak ini. Podcast Kecak, keseruan cerita pajak. Akhir kata saya ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Pajak kuat, Indonesia maju.